Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam hidup kami pada malam hari ini. Kami profesi sedang berkumpul, sebagian yang ada kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang bisa mengkontribusikan apa-apa yang menjadi kelebihan daripada setiap kami untuk diaplikasikan dalam kerajaan Tuhan di tempat ini. Melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di GBS 56, supaya kami semuanya boleh lebih maksimal lagi, dan kami boleh memiliki hati semakin terasah dalam situasi kondisi apapun juga. Malam hari ini Tuhan, kami rindu supaya setiap kami boleh mendengar dengan baik. Setelah itu kami boleh mendapatkan informasi kebenaran dan boleh kami sampaikan maupun kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, puji syukur, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan roh jahat dihancurkan dalam satu kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kasih Tuhan, pada saat malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan sesuatu yang penting tentunya dalam setiap pergerakan yang sedang ada, teman-teman semuanya. Nah, banyak hal yang memang sedang kita rangkai dalam sebuah aktivitas kita. Nah, salah satunya saya rindu untuk berbicara mengenai ini ya, karena ini harus disampaikan, karena memang ini sebuah aturan yang sudah baku, yang sudah dilakukan baik itu secara internasional, Gereja Besar Indonesia, maupun lokal-lokal. Nah, kita perlu tahu kekhasannya lokal itu apa, gitu ya. Nanti satu persatu melalui slide ini supaya lebih jelas saya akan menyampaikan ini, ya. Karena memang ini aturan sudah ada di mana-mana. Tadi saya sudah konfirmasi kepada jemaat ibu-ibu juga, memang
hampir 50-50 lah. Saya nggak tahu persis datanya, yang memang mengikuti persepuluhan, ada juga yang tidak. Begitu ya. Jadi paling tidak kita itu mengerti benang merahnya di mana, begitu ya. Baik, puji Tuhan. Jadi di dalam GBI lokal kita dan juga GBI yang lainnya, kita akan belajar bersama-sama spesifiknya di mana dan apa peran kita dalam hal ini, gitu ya. Baik, prinsip yang pertama yang saya bagikan di sini mengenai pemberian persepuluhan ini. Nanti ke belakang ini, persepuluhan ini disebutnya bukan memberikan tetapi lebih kepada mengembalikan. Itu nanti kita akan tahu di situ ya. Prinsip memberi termasuk memberikan persepuluhan itu ada dalam Alkitab. Nah, kita anggap bahwa salah satu daripada nilai daripada persepuluhan adalah memberi. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi intinya memberi akan diberi. Yang kedua, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat ke-5 mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi konsepnya adalah memberi tentu baik dibanding menerima terus. Begitu ya. Nah, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Nah, alangkah kita juga berpikirnya bahwa memberi pasti Tuhan akan beri. Bentuknya apapun. Kenapa kita mesti selalu mengkotakkan kepada persepuluhan? Yang lain pun juga kita lakukan. Bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, yang disebut pengemis, kita dengan sukarela kok melakukan itu. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan kadang-kadang kita lebih menghitung begitu. Menabur pasti menuai, 2 Korintus 9:6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Item dalam pekerjaan Tuhan ada kano kolektor yang berbagai-bagai itu, ada kas ini, ada di wilayah, ada komisi kalian juga ada begitu. Nah, tentunya ini adalah wilayah di mana kita semakin banyak menaburkan. Bisa dibayangkan ketika gereja itu nggak butuh apa-apa dan kita tidak melakukan pemberian apa-apa, hati kita akan kosong. Ini kita sedang ibadah tapi tidak pernah ada yang kita korbankan. Padahal Tuhan sudah berkorban bagi kita. Jadi semua orang setuju bahwa memberi untuk yang baik itu adalah perbuatan yang baik dan pasti akan menerima balasannya. Itu saja. Jadi nggak usah berpikir istilah kalau kita sudah sangat menolak dengan sebuah istilah-istilah yang ada di dalam pekerjaan Tuhan, yang nggak usah berpikir itu. Yang penting saya memberi pasti Tuhan akan beri. Itu saja kan mudah, ya. Nah, prinsip yang kedua, prinsip mengembalikan kepada Tuhan itu ada di dalam pemberian persepuluhan. Dalam kategori ini boleh diistilahkan Tuhan memberi berkat 100% dan 10%-nya dikembalikan sebagai wujud ketaatan. Terapan mengenai yang kita berikan selama ini di dalam hal memberi itu sebenarnya atau seharusnya ya, kalau di dalam prinsip persepuluhan itu 90%-nya seharusnya begitu ya. Jadi memberi yang dimaksud yang kita lakukan selama ini oleh kebanyakan orang itu sebenarnya kalau dalam konteks kotak prinsip persepuluhan itu kita memberi sebenarnya dari 90% seharusnya. Jadi istilah kata yang 10% itu sebenarnya belum gitu ya. Ada orang mengatakan bahwa ya saya kan sudah kasih ini, bahkan saya kasih yang disebut persepuluhan itu dalam bentuk yang lain. Kalau dalam bentuk membantu komisi, membantu untuk Natal atau apa itu bukan persepuluhan. Kan nggak ngitungnya persepuluhan, kan enggak. Bahkan lebih dari itu gitu. Ya, bahkan lebih dari itu kita membantu sekolah minggu, kita membantu pemuda, teens atau proyek apa dalam gereja itu prinsipnya sebenarnya 90%. Jadi kalau mau jujur, kalau kita memang menganut kepada prinsip dari persepuluhan ini, kita masih memberi dari 90%-nya sebenarnya. 10%-nya belum diberikan atau belum dikembalikan gitu.
Apa yang menjadi ukuran umat Tuhan bahwa dia sudah membalas pemberian Tuhan dengan jumlah tertentu selain persepuluhan? Maksudnya gini, kalau kita memberikan sesuatu itu nggak ada ukuran. Misalnya dalam rangka ucapan syukur kepada Tuhan melalui siapa? Jika misalnya bagaimana kamu memberikan kepada Tuhan pekerjaan Tuhan itu? Ya, saya akan memberikan 500.000. Yang lain berapa? Mungkin ada yang 10.000, yang lain 20.000, 200.000 gitu ya. Jadi itu nggak ada ukuran, nggak ada ukuran pasti. Benar-benar sukarela yang nggak ada ukuran. Nah, indahnya di dalam persepuluhan ini artinya sudah dirancang dan itu adil. Bagi yang berpenghasilan segini, ya 10%-nya segini, penghasilannya gini, 10%-nya segini, itu seluruh dunia akan adil. Nah, nanti kita berpikir, Pak, kalau misalnya para pengusaha itu iman itu kan gede sekali. Misalnya penghasilan dia 1M gitu ya. Apa mereka lakukan itu loh? Saya buka fakta bahwa ada orang-orang memang sanggup, hatinya sudah sanggup untuk masuk ke situ. Nanti kita akan singgung situ. Misalnya saya singgung saja, misalnya mau stres. Dalam stand up-nya dia beberapa kali menyinggung tentang apa yang dia dahulukan itu. Yang pertama persepuluhan, yang kedua pajak. Dia membayar itu. Dan kalau dia sekali stand up itu bisa 40 juta, itu gede sekali. Dan kemudian ada nggak orang-orang yang memiliki hati seperti itu? Ada, gitu, ada gitu. Orang yang memberi di sebuah proyek pembangunan rumah Tuhan, dia kasih tanahnya itu yang miliaran, ada gitu. Terus kemudian seorang jemaat yang kasih rumah, ada. Orang tua kami ngalamin itu, dikasih rumah, dikasih mobil, habis itu balik nama sepeser pun nggak boleh keluar. Ada gitu. Dalam artian bahwa yang diukurkan Tuhan itu bukan berarti nggak bisa kita capai, kecapek gitu, ya. Tetapi kan lebih adil. Orang yang dapat segini tentunya juga ukurannya kan ada gitu. Nah, kalau orang misalnya mendapatkan berkat kemudian nggak ada aturan persenan, ini kan orang bingung, ya terserah saja. Dia misalnya untung 1M, dia kasih 1 juta, ya silakan saja. Orang untungnya 5 juta, dia juga kasih 1 juta, ya terserah saja, bener gak? Nah, itu rasanya belum mengembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nggak mungkin istilah kata pemberian kita itu benar dia letterlek dia terima karena dia maha kaya. Nggak mungkin mau dikasih seluruh kepemilikan orang miliar dikasih sama Tuhan, Tuhan ngapain? Nggak butuh itunya. Berarti kalau diukurkan 10% itu berarti ya sudah membuat kita mudah. Jadi kalau kita tanya, kamu sudah mengembalikan kepada Tuhan? Sudah. Nah, kalau dalam artian di luar persepuluhan kita bingung. Loh, dia kok ngembaliin 10.000? Itu yang membalikan juga katanya. Yang dia ini loh, bentuknya dari mana, kan nggak ada hitungan. Gitu ya, benar ya. Tetapi dalam hal persepuluhan itu sudah dilakukan. Dan kemudian, Pak, apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Nah, ya sudah, kita akan bicara mengenai sebelum persepuluhan itu kan dirancang pada saat hukum Taurat, ya kan? Tetapi sebelumnya Abraham itu sudah kasih yang namanya persepuluhan. Nah, waktu itu nggak ada hukumnya. Maksudnya gini loh teman-teman. Jadi sebuah pemberian itu kadang-kadang nggak ada aturan juga. Dalam artian saya mau kasih orang tua saya atau nggak kasih, ya terserah saya gitu. Adik-adik saya yang sakit saya kasih 1 juta, ya silakan. Saya kasih 500, ya silakan. Saya nggak kasih nggak apa-apa. Jadi pemberian sukarela itu benar-benar yang kayaknya ya lebih sebebas-bebasnya gitu. Ya, tapi dia pikir sudah membalik. Jadi ukurannya sangat beragam gitu ya. Nah, seorang Abraham itu tuntunan dari mana itu? Kita sangat percaya bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi rohnya itu sama sejak dulu. Ya tuntunan itu pasti dari Tuhan, dikukuhkan secara hukum Taurat. Nah, kemudian apakah itu juga ada? Nanti ada, saudara. Di Alkitabnya ada gitu loh. Nah, makanya saya bilang nanti akan ditegaskan lagi bahwa orang melakukan persepuluhan, gereja atau sinode melakukan persepuluhan, orang melakukan persepuluhan itu juga nggak salah. Karena Alkitab memang menyatakan itu. Kalau orang tidak melakukan, ya itu pengalaman masing-masing kan.
pengalaman masing-masing. Dalam artian kalau betul-betul Alkitab tidak menuliskan itu, ya bisa saja kita disalahkan. Tapi kan ada PL-nya, ada PB-nya juga ada gitu. Berarti ya nggak salah gitu. Jadi kalau ada sinode yang melakukan itu, ya benar. Yang tidak melakukan itu, makanya nanti kembali kepada yang ketiga. Yang ketiga, anggota jemaat akan melakukan peraturan sesuai yang diatur dalam sebuah sinode gereja. Gereja apapun gitu. Tadi saya tanya, ada gereja-gereja yang tidak melakukan itu, tetapi beberapa, termasuk gereja Karo juga kan, ada kan. Terus kemudian ada beberapa yang Protestan, yang gereja yang membawai sekolahan yang dimana kami mengajar itu juga ada gitu. Jadi nggak tertutup cuma karismatik saja, enggak juga gitu. Nah, mungkin saya pikir nggak fair ketika seorang pendeta yang sinodenya tidak melakukan itu kemudian kritik sama sinode yang melakukan itu, nggak fair sebenarnya. Sekali lagi Alkitab menyatakan itu, bukan berarti nggak sama sekali ya. Nah, GBI selain mengatur mengenai tata gereja, kita yang diatur itu tata gereja, kemudian pengakuan iman. Yang ketiga itu adalah persepuluhan. Jadi setiap bulan dari bendahara gereja kita kasih persepuluhan kepada sinode. Dan itu diharapkan memang menyeluruhnya itu ya, ini yang tugas saya susah untuk lakukan gitu ya. Susah untuk saya mengkomunikasikan, nanti akan berdampak hati yang gimana. Tetapi sebagai gembala, termasuk kepada calon pejabat misalnya mau jadi PDP, PDM, PDT, yang diukur itu adalah apakah memberikan persepuluhan dengan setia di gereja lokal atau tidak. Jadi kalau tidak mau dalam koridor Alkitab karena teologia yang macam-macam, ada yang iya, ada yang enggak, oke, kita masuk kepada aturan sebuah gereja. Sama halnya misalnya di gereja kalian yang dulu yang pernah sempat itu ada kolektornya berbagai-bagai. Kemudian kasnya ada berbagai-bagai, ada diakonia, misi, ada untuk sekolahan yang punya sekolahan, ada juga untuk para janda, ada para di panti asuhan, itu kan beda-beda. Nah, misalnya kas untuk pembangunan gereja misalnya, atau kas dana untuk Natal, tertulis dalam Alkitab enggak juga sebenarnya. Tetapi dilakukan. Ya sesuai kearifan lokal. Sekolah minggu misalnya dengan cara seperti mengamen, kesaksian, atau buka kotak di muka gitu. Nah kan nggak ada dalam Alkitab, ngamen lah untuk mencari dana kan nggak ada, tetapi kan kita lakukan. Nah kenapa masalah yang satu ini menjadi perdebatan luar biasa, dan itu juga saya lihatnya itu ketika GBI mulai menjadi nomor 2, nomor 3 di Indonesia, dan kemudian melihat bahwa pendeta-pendeta di GBI itu lumayan tajir-tajir. Nah itu mulai itu zamannya kita, zamannya bapak saya yang mengembalakan yang penuh dengan segala kekurangan, nggak ada yang masalah kritik-kritik mengenai persepuluhan, nggak ada. Nah ketika dilihat misalnya bapak kita yang mengembalakan NDC kayak gitu, aduh, jadi orang menjadi, nah itu saya pikir kalau memang ini jadi masalah bersama waktu itu sejak tahun 60 mestinya sudah dipermasalahkan. Tetapi kenapa belakangan gitu, bener nggak ya? Nah kemudian di luar itu, ya, tata gereja dan pengakuan iman juga mengenai aturan adanya pemberian persepuluhan mulai dari gereja lokal, pejabat, sampai jemaat. Di luar itu GBI lokal melalui pimpinan atau gembala diberi keleluasaan untuk mengelola sesuai kebutuhan masing-masing dalam hal jenis-jenis persembahan dan kolekte juga kas. Yang kita harus lakukan dari gereja lokal adalah memberikan persepuluhan kepada BPP atau pusat. Tetapi mengolah caranya itu berbagai-bagai. Misalnya gini, ada sebuah gereja yang saya sebut sebagai gereja yang sangat besar, maka yang orang berpikir bahwa pengelolaan persepuluhan itu, waduh ini gembalanya gemuk banget dong. Kalau misalnya satu keluarga aja, satu orang dan bukan keluarga, pengusaha yang misalnya dia aset dia itu menghasilkan 1 M, itu berapa tuh, kali berapa tuh kalau orang sampai 1000-an itu kan begitu. Tapi tata gereja sudah memberikan aturan gitu. Jadi caranya begini, oke, semua persepuluhan masuk kepada kas semua. Kemudian gembalanya adalah ketika dia membutuhkan untuk anaknya, untuk keluarganya, pokoknya untuk keluarganya diambil dari situ, begitu. Karena kita nggak model penggajian. Nah, kalau model penggajian itu biasanya seluruh lokal-lokal, seluruh Indonesia, internasional itu masuk ke pusat.
Habis itu lokal-lokal itulah yang ditransfer setiap itunya. Nah beda-beda kan. Nah kita cara GBI begitu. Nah pengelolaan masalah termasuk ini adalah terserah di gembala. Saya punya seorang teman gembala bilang begini, Mas Sigit, kami nggak ambil dari situ karena istri saya kerja, saya pun juga kadang-kadang nge-grab. Jadi saya nggak ambil dari situ, kami masih kecil, tapi cuma kalau misalnya kebutuhan untuk seminar, untuk keberjabatan, saya ngambil dari situ. Ada yang begitu. Ada juga yang saya tanya, iya cuma beberapa orang yang kasih itu, akhirnya dibuatlah kolektor itu 2. Jadi kolektor untuk kas gereja, satu lagi kolektor untuk hamba Tuhan atau gembalanya. Ada yang begitu. Ada juga pokoknya dari penghasilan itu saya 20% dari situ. Berapapun sebulan itu 20% untuk gembala. Ada yang begitu. Nah kalau GBI kita sesuai aturan tata gereja, sejumlah kita sampai 150 jiwa itu 60-50% dikelola oleh gembala. Gitu. Dan kalau bisa mencukupi untuk kebutuhan itu, karena gembala yang tidak bekerja yang lain-lain full di situ, bisa diamanatkan sebagai golongan kayak Lewi, murni. Dalam arti dia nggak dapat dari mana-mana, dan persis kayak zaman Torah dulu. Itu betul-betul disupport dari situ. Nah ketika berbicara mengenai ini, kita nggak akan bisa berbicara mengenai bagaimana seorang kami itu untuk membagi kepada guru sekolah minggu, kepada pemain musik, singer gitu, nggak akan mencukupi. Atau dibuatnya lah semua kas kita tuh masuk dalam satu itu. Tetapi suatu saat harian, mingguan, bulanan kami butuh misalnya untuk Yafet, untuk Jason, untuk kami, untuk pergi itu ngambil dari situ. Kami pernah itu juga tekor, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Maka yang terjadi adalah ya sudahlah seberapapun yang ada di dalam pengelolaan gembala, kekurangannya ya kita mengusahakan untuk itu. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Begitu teman-teman kisahnya. Ya, jadi kita nggak sistemnya kayak gini, ya. Terus kemudian disinilah persepuluhan tidak lagi menjadi perdebatan, apalagi bagi sinode yang tidak mewajibkan atau mengatur persepuluhan seperti sinode lainnya. Untuk apa mendebatkan yang beda aturan? Kan beda rumah tangga, ngapain diperdebatkan? Ya, nah gitu. Kepada siapa persepuluhan diberikan? Tadi saya sudah kasih, setiap GBI diberikan keleluasaan untuk mengaturnya sesuai jumlah anggota jemaat yang diberikan panduan melalui tata gereja GBI. Tetapi selain secara jumlah jemaat, ada secara jumlah keuangan yang masuk, teman-teman. Ada kami punya teman itu di daerah kota yang kita juga punya kudus minggu yang sempat mengabdi di sini itu, dia punya jemaat itu cuma berapa keluarga, di bawah 10. Tetapi gembalanya sudah memang punya, jemaatnya juga kaya-kaya. Nah, cuma beberapa orang bisa ngumpulin puluhan juta. Tetapi ada orang yang sampai 300 jemaat tapi ngumpulin 5 juta sebulan itu sulit. Nah, makanya GBI mengaturnya 2. Apakah masuk kepada jumlah jemaat atau jumlah keuangan. Begitu ya. Nah, ketika kita jumlah itu secara keuangan atau jemaat mirip-mirip. Jadi meskipun bagaimana pengelolaan itu masih mendekati. Artinya 60-50% itu ya puji Tuhan lah, kita nggak sampai ngemis-ngemis begitu ya. Adalah berkat Tuhan untuk itu. Berlebih enggak juga ya. Makanya kami mesti mensiasati lah dengan cara anak kedua ya udah masuk negeri saja. Itu kan kalau saya bukain ya, karena ini kan adik-adik sendiri, saya bukain Jason masuk ke situ, bukan saya nggak rela waktu itu. Tetapi karena keuangan yang mesti di ini ya puji Tuhannya, ya Pet sama Jason beda 7 tahun. Jadi agak napas lah. Kalau itu kakak adik beneran, aduh kuliahnya bareng itu aduh pusing mungkin ya. Nah kira-kira nanti ya Pet udah lulusan ya Jason baru itu. Nah ini saya bukain karena memang ya kita sedang mengatur semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dalam hal ini gembala mengatur itu semuanya berdasarkan panduan tata gereja. Jadi jika ada pihak yang menyerang persepuluhan padahal dia dari sinode gereja yang tidak menjadikan pergumulan sebagai kewajiban bahkan tidak melakukan itu, ya nggak fair gitu. Atau
ada seorang gembala yang sudah tajir, dia ngomong tentang ini. Kasihan yang bapak gembala kita yang ada di kampung-kampung, kayak teman-teman kita yang ada di Liwang misalnya. Waduh, itu sampai betul-betul piara kambing, bikin sawah karena nggak bisa. Sampai detik ini pun terupdate, saya tanya juga ke rumah, bagaimana mengenai hal ini, yang nggak bisa diharapkan. Ya sudah, makanya itu tadi yang pembagian mesti satu kas, satunya untuk gembala. Mesti begitu, kalau enggak udah angkat tangan, nggak bisa lagi. Karena namanya orang dari petani ya, bingung lah gitu. Nah ada, namanya ketika ada orang sesama yang ada aturan ini kemudian menyela yang lain, kasihan lah yang ada di daerah. Kecuali orang daerah yang miskin itu yang nyela-nyela itu wah top banget loh gitu ya artinya, tetapi enggak. Ternyata yang bicara ini kebanyakan sudah ini. Dan istriku juga punya data kok, dulu kan dipanggil. Ada seorang pendeta ketua sinode, wah itu kalau setiap pemasukan ke bank itu berapa sih? 1 M. Nah masih gitu loh, buat jemaat itu ada juga yang ngumpulin betul-betul senilai 10% dari jemaat yang kumpulin untuk pundi-pundi, ya, itu kan urusannya sama Tuhan ya. Tapi kalau kita GBI memang diatur begitu. Dan Pak Yosia Abdi Saputramu sudah ngomong di depan forum internasional waktu itu, cara mengelolanya begitu. Jadi sebatas kami membutuhkan itu saja, kami tolong disupport, begitu ya. Jadi ada aturannya teman-teman. 4 ya, supaya kita cepat lagi. Persebulan sebagai hitungan batas minimal kita mengembalikan pemberian kita kepada Tuhan 10% dari 100% yang Tuhan sudah berikan. 90% kita kelola. Karena mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah ya, masih ya. Ini masih batuk. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mencoba untuk membayangkan ini. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita sudah mengembalikan ucapan syukur kita dalam bentuk pemberian kepada Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Di sana kasih sekian, di sini kasih sekian. Di sini Pak, saya nggak bisa kasih apa-apa, yaudah saya doa saja. Ada juga saya nggak bisa support ini, saya yang masak saja, kan begitu ya. Jadi ukuran pastinya agak sulit, ya. Artinya buat yang kaya raya kasih dikit ya nggak apa-apa, kan yang itu udah beri. Ada yang miskin banget kasih gede, ya dia juga memberi sama kan. Nah maksudnya di dalam persepuluhan ini membuat kita kepada adik-adik kita atau nanti anak kita itu lebih mudah. Nah kamu sudah belajar nggak mengembalikan sesuatu? Bagaimana mah caranya? Ya udah, yang dikasih sama nenek berapa itu coba ambil 10%. 10% gimana ngitungnya? Nah kita kan kasih tahu, itu lebih mudah. Dan itu lebih adil teman-teman. Orang punya penghasilan 1 juta, orang punya penghasilan 10 juta, itu adil semuanya. Kalau enggak ya itu tadi, yang kaya kasihnya dikit, yang miskin yang kekurangan kasihnya bisa kasih banyak begitu. Jadi ukurannya di luar itu akan sulit gitu. Nah nanti untuk yang lain bagaimana? Kita kan ada ini persepuluhan sama persembahan khusus. Nah kalau misalnya di luar itu misalnya mau membantu sekolah minggu, membantu teams, membantu proyek apa, itu masuk kepada 9 yang persembahan khusus gitu. Jadi bukan dari situ, bahkan ada gini, ya udahlah bulan ini lagi gencar-gencarnya Natal kan. Nah profesi juga pengen Natalan kan, outdoor kan. Ya berarti udah Bagem untuk persepuluhannya saya aplikasikan untuk pendanaan Natal gitu. Kayaknya bener. Tetapi sesungguhnya seharusnya itu ngambil dari 90%. Karena kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kepada manusia. Ada juga satu pendeta gini. Gimana kalau ada pertanyaan misalnya ada keluarga yang membutuhkan, antara keluarga itu atau yang persepuluhan dulu. Menurut beliau ya sudah keluarga dulu gitu loh. Tetapi menurut saya ke Tuhan tetap, jadi ke Tuhan juga bukan persis begitu, tapi kayak pajak aja gitu. Pajak waktu kita kasih itu peduli nggak waktu kita sedang sakit misalnya atau keluarga sedang dibantu, kan enggak ya, perpajakan nggak begitu. Nggak bisa kita bilang ke kantor pajak, Pak orang tua saya lagi sakit jadi saya nggak bayar pajak dulu ya, kan nggak bisa begitu. Nah analogi nggak cocok, tetapi saya pikir ini lebih memudahkan. Artinya ya sudah,
tetap kita kepada Tuhannya tetap, dalam artian nanti yang bantu keluarga dari 90%. Itu kan kalau menurut saya begitu. Jadi tetap lakukan segala sesuatu. Seperti kritikan Tuhan juga begitu. Nah, dalam Galatia 2 ayat 20, Kristus hidup di dalam aku itu seluruhnya. Kalau kita berbicara 10% terlalu gede Pak, mendingnya 2,5%. Yang itu yang agama sebelah kan. Oh itu lebih ini, masa mau jadi agama seberang karena masalah persepuluhan doang. Gitu ya. Kemudian Roma 12 ayat 1 juga begitu, berbicara mengenai ibadah sejati memberikan seluruh hidup. Dan kalau berbicara mengenai persembahan kita kepada Tuhan sebenarnya ya seluruh hidup kita. Cuma dalam hal ini kan mudah, untuk 10% sangat mudah hitungannya begitu ya. 5. Mengenai persepuluhan tertulis dalam dan disinggung dalam Alkitab, baik itu PL maupun PB. Jadi tidak ada kesalahan bagi jemaat atau gereja dalam aturan memberikan persepuluhan. Bahkan sebelum diatur dalam kitab Taurat pun Abraham kan sudah melakukan itu. Ya, saya singgung tadi. Hati nurani dari mana yang dimiliki Abraham jika bukan dari Tuhan Sang Alfa dan Omega yang memberikan tuntunan itu. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, kata orang kaya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya. Jadi dalam perumpamaan Yesus pun memberikan sebuah amanat, 1/10 itu ada gitu. Ya udah nggak usah ditafsir yang macam-macam, yang penting Tuhan sebutin itu berarti ada gitu. Ya. Kemudian Maleakhi 3:10 ya pastilah bahwa persembahan kesepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan pintu bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ibrani 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja salam, yaitu raja damai sejahtera. Jadi tertulis, bukan berarti tidak tertulis ya, tertulis begitu ya. Nah kalau balik lagi, kalau Pak saya nggak percaya dengan penafsiran begitu bahwa itu tetap berlaku, ya silakan saja ya. Jangan sebut 10% lah, sebut aja persembahan gitu. Oh kasih sama pengemis saja kita merasa nanti Tuhan juga berkati kita, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa sih mesti dalam bentuk kalimat begitu? 6. Sebagaimana sudah diperintahkan dalam Alkitab, maka kesaksian mengenai orang-orang yang memberikan persepuluhan itu nyata. Ya, jadi rasa merdeka karena sudah mengembalikan milik Tuhan itu ada. Kami dulu kan sempat sebelum mengembalikan itu kami ada di bawah pimpinan orang tua. Nah, waktu itu juga kalau pas gajian gitu ya, setelah diaplikasikan ke persepuluhan itu rasanya mau bayar cicilan, kemudian mau ke puncak, ke Bandung, waktu itu rasanya nggak beban, ada rasa merdeka. Pasti nggak percaya kan belum melakukan itu, tapi pengalamannya begitu. Nah, setelah saya konfirmasi kepada teman-teman yang melakukan itu sejak awal, memang begitu, ada rasa apa ya? Ya namanya kalau kalian misalnya ada sesuatu dibayarkan, misalnya cicilan motor, blek, PBB, blek sudah dibayarkan gitu ya. Itu kan rasa tenangnya beda, gitu loh. Kayak kewajiban udah dilakukan. Kemudian janji saya kepada mama kalau setiap gajian atau gajian pertama itu udah dikasih, ketika dikasih ya rasa aman gitu, merdeka gitu. Itu ada. Kemudian rasa bersalah juga ada. Ketika kami sempat juga misalnya menunda, merapel gitu, karena ya ada yang mesti dibayar ini itu, dan kemudian itu kayak nggak nyaman. Karena mau dibayarkan lagi udah nggak ada gitu. Nah makanya keputusan waktu itu, pengalaman begitu, ya udah pokoknya jangan pikir panjang, waktu itu langsung potongnya 10%, tak udah selesai begitu ya. Ada konsekuensi sejumlah yang harus dikembalikan kepada Tuhan dengan mengalami hal yang merugikan dalam jumlah yang mirip bahkan sama persis, itu juga ada. Jadi ada teman kita juga jemaat sini yang mengatakan, Bagem waktu itu pernah loh kami itu agak tunda gitu ya. Tunda sebenarnya bukan nggak membayar, tetapi mau dirapel bulan depan. Tetapi bulan itu ada sebuah peristiwa, kalau nggak salah anak sakit yang nilai keluarnya itu mirip, dan dia bilang malah sama persis. Saya pernah ngalamin persis gitu. Nah akhirnya ya bukan berdasarkan teologi ya, tetapi berdasarkan pengalaman. Oh iya, kalau kata orang, ketika orang mengembalikan 10% itu Tuhan covering 90% itu. Itu kayaknya iya dalam pengalaman. Dalam arti ketika memberikan itu
ban itu nggak bocor-bocor, terus kemudian plafon juga nggak bocor-bocor selama berapa tahun begitu, dan kemudian seharusnya motor ini mestinya ganti oli tetapi nggak mogok tuh. Seharusnya anak kemarin pilek kayak gitu, wah biasanya dia udah parah, tetapi nggak juga. Jadi rasanya gini teman-teman, kita kayak nggak dapet tambahan berkat, tidak, karena kan mengembalikan ya, bukan nanti salah lagi. Ya udah kalau Pak Gem ngomong itu saya akan lakukan ini, awas ya nanti kalau saya nggak jadi kaya, awas nanti kalau saya tetap sakit gitu, itu salah juga. Karena apa ya, kalau kita membayar pajak dari pemerintah dikasih apa, ucapan terima kasih, iya. Kalau lupa-lupa ya kita, yaudah yang penting saya udah bayar, ada notanya, udah selesai. Tetapi rasanya ada ketika sudah melakukan hal-hal itu kayaknya, oh iya ya nak, kita itu punya senar gitar itu kok nggak putus-putus loh selama beberapa bulan ini, padahal kita mainnya sama gitu. Tetapi sebaliknya ketika ada sesuatu yang agak kita tunda, kayaknya diingatkan ada aja gitu ya, plafon bocor lah, nanti engsel rusak lah, kemudian nggak tahu gimana jalan juga rapi tapi bannya bocor gitu ya, atau bensin bisa tangkinya bocor dan lain sebagainya, atau tiba-tiba orang tua di kampung sakit atau saudara juga ngalamin itu, yang mesti keluar gitu, ada itu. Makanya pertanyaan kepada orang-orang yang pernah ngalamin itu, mirip pengalamannya mirip ya. Nah sini yang saya sebutkan tadi mengenai contoh, kalau nggak mau contoh-contoh yang ECC, ya udah para ahli juga melakukan itu ya. Yang ketujuh, prinsip apa yang keluar dari kita menjadi penting dibanding untuk apa itu atau kepada siapa itu diberikan. Karena kita kan berbicaranya itu kepada siapa, iya kan? Kalau perpuluhan itu pasti gembala, udah di mana-mana gitu aja. Nah kita berpikir ketika gembalanya itu sudah mobilnya 2, rumahnya udah tingkat di sebuah perumahan yang mewah, gerejanya sudah gak butuh apa-apa, pasti orang berpikir kalau dalam konsep ini ngapain kita kasih. Akhirnya mending kita kasih kepada gembala yang di tempat lain. Ada konsep kayak gitu. Tetapi saya ingatkan bahwa prinsip dari persepuluhan yang saya pelajari adalah di mana kita berjemaah, disitulah. Nah kebanyakan orang yang keliling akan melakukan itu. Bulan ini ke gereja ini, bulan berikutnya ke gereja ini, karena apa, semuanya dianggap gembala gitu ya. Nah tetapi yang kadang saya pernah lakukan teman-teman. Nah, waktu itu aduh kasihan sekali ya Bapak di Lampung itu. Ya udah saya ambillah per bulan saya waktu itu di Pamulang, saya taruh ke Lampung gitu. Tetapi di sini beda. Meskipun udah gitu rasanya itu masih rasa yang 90%, bukan yang 10%. Akhirnya saya hentikan, saya tetap balikin yang 10%. Kalau saya lampungin atau kemana bantu, saya ngambil yang 90%. Baru rasa beda. Ini pengalaman iman ya, nggak bisa dianalogikan secara otak kita, nggak bisa. Jadi itu pengalaman saya begitu ya. Nah itu tadi, kalau gerejanya sudah mapan, orang akan tidak memberikan. Nah makanya yang saya bilang, yang penting dari yang Tuhan kasih sama kita itu apa yang keluar. Istilah kata orang Sunda, masa bodoh teing deh. Mau itu ditaruh di gembala yang modelnya kayak kita ini, mau ditaruh ke gereja yang modelnya seperti gereja lain, itu pengelolanya buat saya nggak itu. Mereka nggak benar, mereka harus jawab sama Tuhan. Yang penting buat saya adalah ketika diberikan 100% itu ada nggak yang keluar dari kita. Yang penting itu aja dulu, gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, persepuluhan sering dijadikan ukuran bagi umat Tuhan. Apakah kita bertanggung jawab untuk apa yang telah dipercayakan? Ada hak menerima dan ada kewajiban mengembalikan milik Tuhan sebagai respon ketaatan. Nah, nilainya adalah sebenarnya Tuhan itu nggak butuh lagi disuruh mengembalikan kepada Tuhan letter gitu, nggak juga. Kita kan nggak masuk ke rekeningnya Tuhan. Tapi melalui gereja itu, melalui gembala, tergantung pada sinode yang ngatur. Kalau menurut saya, yang saya ceritakan tadi, ada sinode yang bukan karismatik itu tetap persepuluhan dari jemaat dikasih kepada gereja lokal, tapi gereja lokal kasih kepada pusat. Habis itu pusat menggaji gembala dan pejabatnya gitu. Ini semi lagi. Nah, kita di GBI mengelolanya bagaimana? Kalian nanti kalau misalnya harus pindah sebuah kota yang baru, di gereja itu aturannya kayak gimana? Ya ikuti aja gitu loh. Jadi kita ngikutin itu bukan tidak saja Alkitab, tetapi bagaimana sinode mengaturnya. Pak, kalau misalnya ada sinode gereja yang
melakukan persepuluhan, mereka ada nama lainnya. Misalnya iuran jemaat, ya kan? Misalnya ada kas tertentu gitu ya. Nah, ada juga yang sampai yang penting kamu ibadah dimanapun, yang penting keanggotaan jemaat kamu dikuatkan dengan iuran jemaat tiap bulan tetap masuk. Tetapi mereka juga kasih penghargaan luar biasa. Waktu meninggal habis-habisan untuk yang keluarga yang meninggal. Waktu sakit disupport sampai operasi apapun juga sebelum ada BPJS. Mereka betul-betul kan memang dananya sudah kuat, sangat kuat. Karena memusnah tadi. Nah, kita berpikir di GBI juga terlalu jomplang karena apa? GBI yang besar, di samping itu besar sekali, kita kecil. Tempat lain sedang gitu ya. Apalagi di wilayah lain itu ya, itu gedung yang luar biasa tapi sampingnya kecil. Tapi itu gereja juga satu sinode. Nah, kan istilah kata, wah kalau GBI seandainya merata semua masuk ke situ kemudian gajinya sama enak loh. Tapi kan ngaturnya nggak begitu. Karena prinsip dari pendiri GBI itu kalian akan diupahi sesuai dengan kesetiaan dan ketaatan kalian. Itu prinsip. Jadi bagi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan pasti akan berkati. Dengan cara apa? Ya ukurannya itu tadi. Orang melayani dengan sungguh pasti ada upahnya. Upah kecil besar tidak. Intinya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Masalah upah itu adalah masalah yang menyertai kita. Intinya saya dikasih jemaat 10, tanggung jawab dengan 10, dikasih 500, tanggung jawab dengan 500, dikasih 1000, tanggung jawab dengan 1000. Bebannya beda juga. Kadang-kadang mereka juga stres. Saya ingat pendeta Yohanes dari anak almarhum Pak Yakub, setelah menggantikan papanya kan bingung cari temen. Karena kaliber atas tuh. Nah, temen-temen Om Yakub itu udah istilah kata ada yang opa-opanya Bro Yohanes ini. Yang cari yang selevel sama dia seumuran banyak sekali di Jakarta. Tetapi secara jumlah jemaat kecil. Dia bingung tuh. Aduh, saya ngobrol sama siapa ya? Dengan jemaat yang puluhan ribu ngobrol sama jemaat yang 500 kan beda jauh. Itu juga bebannya beda, teman-teman. Jadi istilah kata buat GB itu ya sudahlah, bersyukurlah dengan yang ada di kampung, ya jangan terlalu iri dengan yang di kota. Kadang-kadang orang kota ya pengen ke kampung gitu ya, pengen menikmati sawah. Yang di sawah udah bosen, pengen yang di kota ya gitu lah. Pokoknya serba iri hati, tapi kita dibilangnya janganlah, semuanya punya kemuliaan sendiri-sendiri begitu. Kemudian nah, selain ketaatan tadi, apakah kita bisa dipercaya dalam hal kewajiban yang kecil dalam hal yang besar jikalau hal yang kecil aja tidak setia? Makanya gini teman-teman sekalian, ya memang beresiko melakukan ini dalam artian kita pengen haknya, hak dengan berkat yang luar biasa, tetapi kewajiban untuk ini itu yang agak ngeri buat orang-orang, buat teman-teman. Jadi aduh, nah ukurannya apa sih Pak gitu loh. Jadi kalau di sesi ini pemahamannya adalah waktu kamu bergaji 1 juta kamu dengan setia begitu. Nah, semoga ketika berkat Tuhan bertambah itu kita sudah terlatih. Ya, sudah terlatih. Ada teman-teman senior saya yang sudah sejak sekolah itu sudah diajarkan, dilatih gitu. Kamu dapat dari opah, dari engkong, sudah sediakan ke celengan itu 10%-nya sampai taat. Dan kemudian ada luar biasanya gembala-gembala yang menyadari dia sudah kelimpahan, sudah agak umur, sudah tidak butuh mobil yang bagus, ke ASEAN yang malah masuk angin, jalan jauh yang malah encok. Makanya dia bilang, udah saya nggak cuma memberikan 10%, tetapi saya memberikan lebih dari itu. Bahkan ada yang kasih 50%. Yang nanti mendekatinya adalah seluruh hidup kita diberikan kepada Tuhan. Itu ya. Jadi ukuran ketaatan dan juga ukuran seberapa jauh kita dikasih tanggung jawab, apakah mengembalikan bisa. Nah, balik lagi, selain perpuluhan nggak ada dalam kategori persentasenya, nggak ada gitu. Ya terserah aja mau kasih berapa gitu. Tetapi dalam hal ini sudah diatur, ya gampang, ya udah 10%-nya gampang gitu ya. Apakah kita sudah bisa menguasai kedagingan kita dalam hal mamon dan kekhawatiran? Pasti di titik ini teman-teman ya, kami juga gitu, mau kasih ya entah cukup enggak,
gitu. Pasti di situ. Tetapi kalau nggak percaya sama kami ya ngobrol sama teman-teman keluarga yang lain yang melakukan itu. Mereka ada nggak tantangan gitu? Jawabnya ada. Tetap ada itu. Tetapi kadang-kadang pengen dapat 2, tapi malah hilang 3. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pengen supaya ini per bulan juga nggak dibayar 100% utuh. Kemudian habis itu malah membiayai sesuatu yang tidak terduga. Habis itu yang kedua, kita rasanya, aduh kok saya kok nggak melakukan itu lebih dulu gitu. Ada rasa tertuju di situ. Jadi membuat kita malah gak nyaman. Nah, terakhir apakah Pak kalau dijamin? Nah, nggak ada jaminan dalam arti membayar begini terus nanti semuanya everything is okay, enggak. Karena ini adalah dalam rangka mengembalikan apa yang sudah diatur saja. Mengembalikan. Jadi istilah kata nanti ditambahin oleh Tuhan, ya tidak begitu. Nanti kita akan menjadi sesat ketika ya udah kita bayar saja, tapi kok tetap sakit Pak. Kita bayar ini tetap kok punya utang Pak. Pasti larinya ke situ. Tetapi saya katakan begini, kita nggak berpikiran begitu untuk Tuhan balaskan. Tetapi kalimat saya terakhir adalah bahwa Tuhan nggak berutang. Emang benar. Kita nggak menantikan dari 10% yang kita kembalikan untuk Tuhan kembalikan dengan apalah, enggak. Kita nggak berpikir begitu. Tetapi saya katakan ulang, waktu kita melakukan itu ya ada impactnya gitu ya. Kami loh ya yang ngalamin itu gitu. Nah ini informasi teman-teman sekalian supaya ketika nanti ada sebuah pengajaran atau apa-apa, kalau secara teologi kita nggak masuk kemana-mana ya, mau setuju juga kadang-kadang orang itu benar kayaknya yang nggak ngikut, tetapi nggak setuju juga kayaknya benar juga kan gambling ya. Saya udah percayanya adalah simple saja, kita ada di sebuah wilayah sinode yang mengatur keuangannya bagaimana, begitu saja. Jadi membuat kita lebih mudah. Di sana ada nggak misalnya di Cibinong ini ada kas untuk wilayah Mampang, wilayah Pitar? Nggak ada. Di Alkitab nggak ada. Pitara, Mampang nggak ada. Tetapi kita lakukan itu, mereka nggak protes. Mereka lakukan kas itu untuk daerah Cibinong, ya silakan saja. Maksud saya adalah kearifan lokalnya seperti apa. Begitu ya teman-teman ya. Jadi inilah yang saya kasih support kepada kita sekalian. Toh nanti juga kalau kita menjadi pemimpin nanti akan lebih mudah karena aturan sinode kita melakukan ini, dan kemudian dari wilayah sampai kepada gereja lokal, gembala, pejabat sampai kepada para pelayannya. Bahkan ada loh teman-teman sekalian yang agak keras ya. Kalau di Bandung waktu saya melayani itu memang ada aturan. Setiap pelayan Tuhan selain ada karunia rohani, termasuk salah satunya memang rajin mengembalikan persepuluhan. Itu ada, ya. Kemudian para pejabat yang akan diajukan ke sebuah tingkatan tertentu dilihat 5 tahun belakang ini seperti kayak survei leasing. Jadi bagaimana track recordnya itu dicari, begitu ya. Nah kayaknya waktu itu kita agak protes, Pak terlalu ini, enggak. Ini bukan berarti tanpa pengalaman, enggak. Semuanya ada pengalamannya. Jadi memang gereja Tuhan, ya puji Tuhan salah satunya teman-teman sekalian, kita itu dalam pergerakan ini puji Tuhan luar biasa. Tapi saya tetap percaya bahwa kita memang setia mengembalikan ke BPP, ke pusat untuk persepuluhan itu. Ya, kita memang diberkati Tuhan luar biasa. Nah biarlah berkati turun juga. Sekali lagi, betul nggak Pak? Ya tanyalah kepada orang-orang yang sempat ngalamin ini dan mereka punya pengalaman sendiri. Bagi yang nggak memberikan, bedanya apa Pak? Yaitu pengalaman masing-masing. Gini, biasanya saya punya kakek gitu ya, saya anak kedua, saya kasih kakek sesuatu, kakakku nggak kasih sesuatu, sama aja kan, dalam bentuk fisiknya sama aja, tetapi batin ini yang beda, mungkin di situ. Jadi saya udah terima kasih sama kakek, tetapi dia merasanya belum, dalam hati nanti, gitu ya. Nah yang kedua itu, jadi kalau ditanya lu kasih itu enggak? Ya kalau saya secara organisasi kita ada itu udah cukup aman gitu ya. Kalau daripada membahas teologi aduh wah banyak sekali. Yang penting itu saya sampaikan, dan kiranya jemaat semakin tahu. Yang penting tahu dulu lah. Masalah melakukan nomor 2,
karena saya bukan tipikal yang begitu. Karena memberi dengan paksaan juga malah nggak mulia, betul ya? Kita kasih dengan terpaksa dengan konsep yang ini malah nanti setelah ini coba saya tunggu nih apa yang terjadi pada saya dapat undian atau enggak, malah salah lagi saya. Intinya informasi disampaikan, setelah itu sesuai iman. Kalau memang pasangan ya beriman, bergulat untuk itu. Ketika setuju semuanya dia lakukan begitu. Tetapi intinya para pelayan Tuhan, kalau memang sudah melakukan ini, kita pun menghimbau jemaat juga akan mudah ya di dalam menampilkan tampilan kita untuk memberi. Kita tidak merasa ada yang tertutup dan sebagainya. Kita lebih luas untuk melakukan itu semuanya. Terima kasih ya untuk sudah mendengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bang Riki, doa Bang. Silakan, saya serahkan ya. Mari kita satu